Nah, ini kita bicara ulama itu bukan hanya pandai bicara, tapi bagaimana akhlaknya dia. Ketika orang melihatnya, antalqahu biwajhin talq, dia melihatkan wajahnya dengan wajah yang berseri-seri. Alangkah nikmatnya. Kita selama misalnya dalam kehidupan, dalam hiruk pikuk dunia, banyak tekanan, banyak pressure, banyak masalah, ngelihat wajah yang penuh dengan akhlak yang mulia, itu luluh semua. Hanya dengan wajah yang berseri-seri. Jadi ulama itu ya memang konsep dasarnya udah wajahnya berseri-seri, ya tabassum, senyum, ya tutur katanya lembut, ya sabar. Allah. Makanya begitu menarik sebuah kombinasi antara dzu ilminnya dengan dzu suluknya. Itu luar biasa. Dan sebagaimana perkataan Imam Malik rahimahullah, ini ada di dalam kitab Al-I'tisam karya Imam Asy-Syatibi. Imam Malik rahimahullah berkata, la yuslihu akhir hadhil ummah illa ma aslaha awalaha. Tidak akan baik akhir umat ini kecuali dengan sesuatu yang telah memperbaiki umat terdahulu. Kalau konsep dasar masodirnya Quran dan Sunnah itu udah pasti. Itu berkaitan dengan sumber ilmu kita yang mujma' alaih, ya. Tapi dari perkataan ini kita memahami bahwa kesuksesan dakwah di masa lalu dari Nabi, lalu kemudian para sahabat ridwanullah alaihim, itu adalah dengan berakhlak karimah, akhlak mulia. Dakwah yang berakhlak mulia inilah kunci keberhasilan. Sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabat. Dakwah harus dibangun di atas akhlak yang mulia. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Ahmad dan banyak sekali yang lain. Rasulullah SAW bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini kalau digali para ulama cukup luar biasa panjang pembahasan hadis ini. Kenapa demikian? Karena Islam datang dengan mercusuar figur utamanya adalah Rasulullah SAW. Diutus di tengah Arab. Yang kata Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu ta'ala anhu, Miqdad mengatakan, wallahi laqad bu'isa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala asyaddi hal. Sungguh demi Allah, Nabi kita diutus di tengah peradaban yang paling buruk. Wah, kalau kita bicara peradaban buruk, flashbacknya apa kata Miqdad? Inna ulama'ahum la ya'rifuna dinan wa la ya'lamuna haqqa illa bi'ibadatil awthan.
bahwa para cerdik cendekiawan mereka orang Arab, ada di sana Al-Walid bin Mughirah, di sana ada Abu Jahal, di sana ada Utbah bin Abi Rabbah, Utbah bin Rabi'ah, kemudian ada juga Syaibah adiknya, ada juga di sana Umayyah bin Khalaf, ya. Mereka tidak mengetahui kebenaran, tidak mengetahui agama yang benar kecuali dengan menyembah berhala. Belum lagi suka mengubur anak perempuan mereka hidup. Coba, ini menariknya adalah konsep liutammima makarimal akhlak. Rasulullah SAW diutus di tanah yang peradabannya paling jelek. Peradabannya paling jelek. Ya nyembah berhala. Bahkan sampai jelek-jeleknya itu kata Imam Ibnu Hisham, ada 2 patung, namanya patung Isaf dan Nailah. Isaf dan Nailah ini adalah 2 patung di zaman kabilah Jurham menguasai Mekah. Itu mereka berzina di dalam Ka'bah. Dalam riwayat Ibnu Hisham, mereka kemudian dikutuk. Ada sebagian itu monumen saja, menjadi patung, ditaruhnya di namanya Bukit Safa, satunya di Bukit Marwah. Lalu kemudian mereka bawa Isaf dan Nailah ini ada di sisi Ka'bah dan mereka menyembahnya. Bahkan menerapkan sebuah aturan atau kurban, akikah, hewan sembelian yang lain, nazar tidak sah kalau tidak disembelih di depan Isaf dan Nailah. Itu saking bobroknya. Saking bobroknya. Patung pezina disembah. Saking bobroknya. Belum lagi kalau khamar, ya, zina, wah itu udah gak karuan. Tapi kok Nabi mengatakan liutammima makarimal akhlak. Tidak dipungkiri bahwa saat itu ada hunafa. Ajaran-ajaran Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ajaran Nabi Isa pun masuk, yang masih otentik masih ada. Sehingga Nabi SAW diutus ke tengah Quraisy menyempurnakan akhlak yang pertama berkaitan dengan akhlak kepada Allah, yaitu mengembalikan mereka dari menyembah patung menuju menyembah kepada Allah semata. Itulah sebaik-baik akhlak. Akhlak yang utama tuh. Maka jangan katakan, oh orang Jepang itu akhlaknya lebih baik daripada orang Indonesia. Berkali-kali misalnya ada beberapa jamaah yang pernah ke Jepang selalu cerita. Saya nggak pernah ke Jepang tapi dapat ceritanya. Jadi kalau di Jepang itu kita naik kereta, barangnya ketinggalan di kereta, nggak usah panik. Tinggal besok naik kereta dengan jenis yang sama, dari kota ke jurusan kota yang sama, di saat waktu yang sama, maka tas itu nggak kemana-mana, ada di situ. Itu udah berapa banyak orang ngomong. Jadi kalau ketinggalan tas gitu, udah besoknya tinggal naik kereta yang sama, di jam yang sama. Tidak ada yang nyentuh, itu masih utuh itu tas. Nah kalau kita ketinggalan di kereta di Indonesia, wallahualam besok, jangankan nunggu besok, itu 10 menit, wallahualam. Oh gitu. Betul Mas. Tapi jangan katakan, oh akhlaknya orang Jepang lebih hebat dibandingkan akhlaknya Indonesia. Orang Jepang lebih islami daripada umat Islam. Jangan gitu. Bedain.
Itu namanya adab. Adab itu sesuatu yang dibiasakan dari kecil. Karena dibiasakan, didisiplinkan, jadi biasa. Jadi sudah tradisi dan budaya. Tapi apa? Mereka nyembah matahari. Itu maksudnya. Jadi setinggi-tingginya akhlak itu ya akhlak kepada Allah, tidak menyekutukan Allah. Jadi kita jangan salah persepsi ya. Masalah akhlak itu jangan hanya sekedar hablum minan nas. Paling utama adalah hablum minallah dulu. Hanya saja nih, kadang ada sebuah pembahasan orang yang akhlak kepada Allahnya bagus, kenapa akhlak kepada sesama manusianya tidak bagus? Katanya. Sampai ada statement, ya saya mah jarang sholat, saya mah memang ya tidak menutup aurat, tapi saya nggak pernah gibah sama orang lain. Daripada orang sholat tapi gibah. Ada nggak orang yang statement begitu? Banyak. Saya memang nggak sholat, tapi saya ringan tangan, saya rajin membantu orang membutuhkan. Ingat, jika ada orang yang mengatakan begitu, Anda bisa baik pada sesama manusia, tapi kenapa tidak baik kepada Allah Ta'ala? Akhlaknya itu jelek. Makanya ya, menyempurnakan akhlak itu pada konsep yang pertama adalah mengembalikan min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Mengembalikan penyembahan kepada sesama hamba kepada menyembah hanya kepada Tuhannya para hamba, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru setelah akhlaknya bagus kepada Allah, akhlak kepada Rasul bagus. Apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, dan seterusnya. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, akhlakmu bagus kepada Allah, ikutilah aku, maka nanti akhlak kepada Rasulnya bagus. Kalau akhlak pada Allah bagus, akhlak pada Rasul bagus, akhlak kepada agama bagus, maka itu akhlak kepada sesama manusia jadi bagus. Itulah yang mengubah para sahabat ridwanullah alaihim. Makanya kalau kita mengkaji dalam banyak pembahasan, termasuk misalnya akidah al-wala wal bara, ya saya belajar juga, ya bahkan mungkin Ustadz Madus yang lebih paham itu, karena memang itu modul utama dalam pembahasan dulu kita itu, masya Allah, itu memang dipelajari dan luar biasa. Itu ada mukadimah yang menarik. Kalau mau disimpulkan, kok sahabat dari yang peradabannya paling jelek langsung kayak disetel berubah jadi peradaban paling baik? Tidak ada peradaban yang lebih baik daripada peradaban para sahabat. Siapa yang ngomong? Rasul sendiri. Khairul quruni qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Dan bahkan ulama menyebutnya jailun qur'aniyun farid. Wallahu akbar, luar biasa. Kenapa? Ternyata pembahasan porosnya adalah la ilaha illallah. Makanya Rasulullah SAW mendakwahi ini dibangun di atas akhlak yang mulia. Jadi kalau kita bicara akhlak yang mulia, ya kita harus holistis semuanya. Agama ini ya akhlak, tapi akhlak yang meliputi segala hal. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, ad-dinu kulluhu khuluq. Agama ini seluruhnya adalah akhlak. Faman zada 'alaika fil khuluqi zada 'alaika fid din. Maka siapa yang lebih baik akhlaknya darimu, maka dia lebih baik agamanya darimu. Ini ada di dalam kitab Madarijus Salikin. Taib, ini luar biasa ini. Kalimat beliau ad-dinu kulluhu khuluq. Agama itu ya keseluruhannya akhlak.
tadi ya, mengatur akhlak kepada Allah. Ini ilmu yang paling wajib. Kata Imam Ibnu Qudamah, ilmu yang paling wajib untuk dipelajari, untuk mengamalkan hadis thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, itu adalah ilmu terkait dengan muamalatu billah, bagaimana berakhlak kepada Allah. Itu ilmu paling wajib. Setelahnya muamalatun binnas, bagaimana akhlak kepada sesama manusia. Akhlak kepada Allah nanti ya Rasul, agama nyangkut semua. Oleh karenanya, kata beliau, siapa yang dia lebih baik akhlaknya, maka lebih baik agamanya. Jadi ada satu hubungan yang berbanding lurus antara akhlak dan kualitas agama. Kualitas ilmu, kualitas agama, ya dilihat dari outputnya, yaitu akhlak yang mulia. Kalau ada orang dia banyak hafalan, tapi sama orang tuanya dia membuat menangis orang tuanya, maka fix agamanya belum baik. Belum baik dia. Dengan konteks apa yang bikin nangis? Menyakitinya. Karena apa? Karena tidak ada terkait dengan penerapan agama dan ilmu, melainkan ada pada akhlak yang mulia dan akhlak kepada orang tua. Itu paling basic. Bahkan seorang Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, ridallah fi ridal walid wa sakhatullah fi sakhatil walid. Ini ada dalam hadis riwayat Imam Bukhari, tetapi ini dinisbatkan pada perkataan Abdullah bin Umar. Ridho Allah tergantung ridho orang tua, murka Allah tergantung murka orang tua. Maka setinggi-tingginya kita punya ilmu, setinggi-tingginya atau sebanyak-banyaknya kita punya titel, kalau kepada orang tua kita bicara lebih tinggi suaranya, ya tentunya itu menunjukkan kapasitas kita. Sehingga ya orang yang benar-benar agamanya bagus, tengok orang tuanya, apa berbakti kepada orang tuanya. Penerapan agama itu bagaimana akhlak kepada istrinya, kita sudah bahas gitu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dulu kita membahas tentang terkait dengan suami ya, bertanggung jawab. Berkaitan dengan hal itu, bahwa sebaik-baiknya kita yang paling baik kepada istri kita. Sebaik-baik kita adalah yang paling banyak ngasih uang belanja ke istri kita. Sepakat gak nih? Yo, sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan. Kalau kita mampu, ya kan? Gas. Tapi jangan kita katakan terpaksa, enggak. Itu amal soleh kita. Sedekah terbaik, sedekah kita kepada istri kita. Itu udah luar biasa. Hanya tetap dalam koridor ghairut tana'um. Apa ghairut tana'um itu? Tidak dalam konteks berpoya-poya, bermegah-megahan, dan hidup manja, ya ala sosialita. Nah, jangan. Tetap proporsional apa yang dibutuhkan, ya. Tapi ya jangan pelit juga. Ya, jangan pelit juga. Agama mengatur. Makanya isu yang universal dalam misi dakwah Nabi, akhlak jadinya.
akhlak. Yang mengubah mereka itu pada konsep akhlak inilah. Bagaimana mereka bertutur kata, bagaimana sosok Sa'ad bin Abi Waqqas. Walaupun dia masuk Islam, ibunya mogok makan, ya, dia tetap santun, dia tetap ngurusi orang tuanya, tapi juga tegas. Artinya itu agama, seluruhnya akhlak kuncinya. Kepada tetangga, ya Allah, kita mau sehebat apapun amal kita, kalau sama tetangga kita justru kita menzoliminya, ya nggak bisa. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ada seorang sahabat Nabi mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Nabi Allah, annaha fulana binti fulan." Wahai Nabi Allah, ada seorang wanita fulana binti fulan, salat wa somat, dia salat, dia puasa, dia zakat, dia sedekah, dia qiyamul lail, tapi lisannya menyakiti tetangganya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha annaha min ahlin nar. Sampai segitunya tuh. Tidak ada kebaikan bagi wanita itu. Sesungguhnya wanita itu termasuk penghuni neraka. Tentu tidak selama-lamanya ya, enggak. Tapi dia diancam neraka gara-gara akhlaknya jelek, lisannya yang menyakiti tetangganya. Coba, amalannya bagus secara fardiyah, sholatnya bagus, puasanya bagus, sedekahnya luar biasa, tapi mulutnya suka menyakiti tetangganya. Sampai Nabi mengatakan dia termasuk penghuni neraka. Maka orang yang punya ilmu, dia da'i, dia ceramah di mana-mana, ya tetangga diurusi, akhlak yang baik. Jangan sampai ada tetangga kita yang ngadu kepada Allah. Ini hadis Bukhari juga ya, di dalam kitab Adabul Mufrad. Di dalam kitab Adabul Mufrad itu ada hadis yang menyebutkan bahwa nanti di yaumil qiyamah ada tetangga-tetangga yang ngadu kepada Allah. Setelah kita sudah melewati sirat dengan aman, ada namanya jembatan, namanya Qantarah. Nah, jadi Qantarah ini tempat persidangan. Nah, tetangga ini ngadu, ya Rabbi, ada tetangga saya, Fulan bin Fulan, menutup pintunya sehingga saya terhalang bagi saya untuk minta bantuan kepadanya. Dan di dalam hadis itu, harusnya Fulan bin Fulan yang dilaporkan itu orang soleh sebenarnya, harusnya masuk surga, mampir dulu di neraka. Coba bayangin, itu baru tetangga yang bukan disakiti. Tetangga mau minta bantuan, tapi terhalang karena pintu kita tutupan terus. Pagar tinggi depan, betul kata Pak Ustaz. Jadi utamanya bikin pagar tinggi-tinggi, gak peduli kanan kiri depan belakang. Jadi intinya apa? Mengabaikan keadaan tetangganya. Kan gak boleh. Laisal muslim, bukan muslim. Orang yang dia manbata ja'ian, dia malam hari dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya dalam kondisi kelaparan. Nah itu jadi tetangga-tetangga itu bisa ngadu kalau kitanya
tidak memperhatikan mereka, atau kita nggak mau bergaul dengan mereka. Jadi kalau bicara teritorial kita di rumah kita itu ya tetangga yang paling tidak, kata Imam Ahmad itu ya 2 rumah depan, 2 rumah belakang, 2 rumah kanan, 2 rumah kiri. Karena kalau bicara kapasitas tetangga itu ya dalam hadis Bukhari 40 rumah depan, 40 rumah belakang, 40 rumah kanan, 40 rumah kiri. Itu satu LK sendiri itu. Satu RT sendiri. Bayangin kalau kita harus bertanggung jawab ya minimal 2 rumah depan, belakang, kanan, kiri, minimal tuh. Harus diperhatikan. Jadi ketika kita berbicara agama, ya begitu terapannya. Ini bicara universalism. Betapa ajaran agama itu universal, diterima oleh setiap kalangan ya gara-gara akhlak ini, Pak. Sesuatu yang maklum, sesuatu yang diketahui oleh sisi manusiawianya. Ya namanya berbakti kepada orang tua itu baik, berbuat baik kepada tetangga itu ya mesti baik. Jadi makanya Islam itu bisa diterima di sepanjang zaman, lintas generasi, lintas bangsa, ya karena itu aspeknya. Akhlak. Nah, maka oleh karenanya siapa yang menambah kebaikan akhlak kita, kalimatnya faman zada 'alaika fil khuluq. Siapa yang berupaya, berusaha menambah akhlak kita tambah baik, maka dia adalah orang yang lebih baik agamanya. Berarti konsepnya apa, Pak? Tidak ada yang sempurna bagi kita dalam urusan akhlak itu. Kita hanya akan belajar dari waktu ke waktu, kita belajar. Kita melalui sebuah proses, nggak ada kata sempurna memang. Tapi yang bisa kita lakukan, kata Nabi, waqaribu, dekatilah kesempurnaan, berupaya. Berarti muhasabah kuncinya.